Saudara, mari kita bersama menghadap Tuhan dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus. Ya, kita bersyukur boleh kembali berjumpa dalam kondisi yang baik dan Tuhan juga terus memelihara kehidupan kita hari demi hari. Saudara, hari ini kita akan merenungkan sebuah tema jaminan keselamatan dalam penebus yang hidup. Jaminan keselamatan. Manusia suka dijamin karena dengan jaminan itulah membuat kita merasa tenang, merasa aman di dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi kita tenang karena ada jaminan. Dan jaminan itu kita dapatkan di dalam Yesus Kristus. Dalam keseluruhan rangkaian liturgi, inilah yang akan kita lihat dan kita refleksikan. Apakah sungguh kita mempercayai kepada Sang Penjamin hidup kita itu, atau masihkah kita mencari jaminan yang lain di dalam hidup ini? Saudara, nats di dalam Roma 5 ayat 1 dan 2 menguatkan kita demikian. Kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Kiranya kita boleh senantiasa mengamini firman Tuhan ini dan hidup berpadanan dengan kasih-Nya, hidup mengikut Yesus dengan setia. Kini bagi kita diberi kesempatan untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Jemaat dipersilakan untuk mengaku dosa secara pribadi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sesungguhnya Engkau telah datang ke dalam dunia ini untuk menebus kami semua, menyelamatkan kami dari hukuman dosa, yakni maut. Setiap orang yang mengaku percaya kepada Engkau, Engkau jamin hidupnya. Tidak hanya di dunia, tetapi di dalam kekekalan pun kami akan menikmati hidup yang bahagia. Untuk itu kami bersyukur Bapa, dan kami sungguh berbangga hati memiliki Tuhan yang besar kasih-Nya, yang tiada terukur kasih setia-Nya. Namun Tuhan, saat ini kami juga datang dengan kerendahan hati, bahkan juga dengan hati yang hancur, karena kami belum hidup berpadanan dengan panggilan Kristus ini. Mungkin kami masih meragukan akan karya keselamatan yang Tuhan telah lakukan, atau barangkali kami meremehkannya. Kami tahu Yesus mati dan Yesus menyelamatkan, tapi kami tidak terlalu mengerti maknanya, sehingga kami masih hidup menurut keinginan kami sendiri, bukannya menurut kepada Kristus Yesus, Sang Penebus, yang dengan demikian berarti Sang Pemilik hidup kami. Ampunilah ya Bapa, kalau selama ini kami masih mengikuti hawa nafsu kedagingan kami. Kami belum benar-benar berubah, meninggalkan manusia lama dan mengenakan manusia yang baru. Kami masih terjebak dengan kesenangan-kesenangan kami pribadi. Kami terjebak dengan godaan-godaan dunia. Kami terjebak dengan segala keangkuhan diri, kesombongan untuk selalu menjadi yang terbaik dan mengecilkan yang lain. Kami terjebak untuk mementingkan kepentingan-kepentingan kami, sehingga kami lupa untuk berbagi dengan orang lain. Lupa untuk peduli, bahkan untuk bersimpati saja. Seringkali kami susah. Ampuni ya Bapa, kalau perilaku kami masih saja menista nama Tuhan. Kalau kami belum bisa hidup kudus sebagaimana Allah yang kami sembah adalah Allah yang kudus. Ampuni keterbatasan kami dan bimbinglah kami ya Bapa untuk kembali mendengar suara Tuhan, suara yang lembut memanggil kami
untuk mendengar sabda Tuhan, suara yang lembut untuk memanggil kami menerima anugerah pengampunan dari Tuhan, dan suara yang lembut yang akan selalu menuntun kami hari demi hari agar hidup kami selaras dengan kehendak. Ke dalam tangan pula ya Bapa, kami serahkan seluruh pengakuan dosa kami ini. Terpujilah Engkau, Sang Penebus yang hidup. Amin. disampaikan Tuhan melalui firman-Nya di dalam 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Amin. Saudaraku, di dalam Kristus engkau telah diampuni.
mempersiapkan hati untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau yang telah menyelamatkan kami dan melepaskan kami dari jerat dosa. Kini kami mau tunduk di hadapan Tuhan, supaya Roh-Mu yang kudus menguasai diri kami, di dalam kami membaca dan merenungkan firman-Mu, sehingga kami tidak lagi tersesat di padang gurun dunia ini, melainkan kami tetap menjadi anak-anak Tuhan yang tetap berpengharapan penuh kepada Engkau. Kami menjalaninya dengan iman yang teguh, sehingga kami tidak kalah dengan berbagai macam godaan dan tantangan dunia ini. Tolonglah kami semua ya Bapa, supaya bukan hanya raga ini yang ada di dalam ruangan ini, namun hati kami, pikiran kami juga ada di dalam ruangan ini, dan semuanya terpusatkan kepada Engkau saja yang akan berfirman secara pribadi kepada kami, pribadi demi pribadi. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan dan juga seluruh kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan pertama diambil dari Ayub pasal 19 ayat 23 sampai 27. Ayub pasal 19 ayat 23 sampai 27. Perikop ini mengisahkan lompatan iman Ayub di saat Ayub mengalami keterpurukan dan penderitaan. Ia masih dapat mengimani Allah sebagai penebusnya yang hidup. Beginilah firman Tuhan. Kiranya perkataanku ditulis, dicatat dalam kitab, terpahat dengan besi pengukir dan timah pada gunung batu untuk selama-lamanya. Tetapi aku tahu, penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah, yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku. Mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Demikianlah firman Tuhan.
Jemaat terkasih, bacaan kedua diambil dari 2 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai 5, dilanjutkan ayat 13 sampai 17. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai 5, dilanjutkan ayat 13 sampai 17. Dalam perikop ini, Rasul Paulus ingin menekankan bahwa Allah telah memilih umatnya untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan dan dalam kebenaran iman. Beginilah firman Tuhan. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu, haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan yang hidup di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Ayat 13. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati, sedang istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan, lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua, dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu, mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan, sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan." Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Amin. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus.
Jaminan keselamatan dalam menebus yang hidup. Jaminan. Saudara, manusia suka dengan jaminan. Karena jaminan itu memberi rasa tentram, aman, selamat. Tanpa jaminan orang akan cemas, bingung, penuh dengan ketidakpastian. Kalau Bapak Ibu punya uang dan ingin menginvestasikan pada sebuah lembaga tertentu atau kepada seseorang tertentu, pasti pertanyaan pertama adalah apakah dijamin kalau saya menginvestasikan maka uangku akan berlipat ganda? Apa jaminannya bahwa uangku ini tidak hilang tetapi bisa berlipat ganda? Demikian pula sebuah bank, saudara, kalau memberi pinjaman pun dia juga butuh jaminan. Apakah itu surat BPKB, surat sertifikat tanah atau apapun, supaya kalau peminjam ini suatu saat tidak bisa mengembalikan pinjamannya, bank bisa menyita apa yang sudah dijaminkan sehingga bank itu tidak rugi. Kalau kita sakit dan kita pergi berobat dan dokter mengatakan Bapak Ibu harus dioperasi, seringkali pertanyaan pasien adalah apakah operasi ini menjamin saya sembuh? Kalau saya operasi dijamin saya sembuh. Dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan lainnya, saudara, yang pada intinya kita suka dengan sebuah kepastian, jaminan. Nah, oleh karena itu manusia berusaha untuk mencari jaminan-jaminan di dalam kehidupannya di dunia ini supaya hidupnya serba pasti. Orang mengumpulkan banyak uang supaya dijamin kelangsungan hidupnya paling tidak untuk bertahun-tahun ke depan itu bisa tetap baik. Syukur-syukur dia bisa menjamin juga keturunan-keturunan selanjutnya. Jadi 7 turunan semuanya aman dengan jaminan uang yang dimiliki. Orang berlomba-lomba untuk menjaga kesehatannya, baca artikel kesehatan sana dan sini, semua dibaca sampai bingung mana yang dipercaya ya. Karena kesehatan dianggap sebagai jaminan hidupnya. Kalau sehat, dia bisa bekerja, dia bisa cari banyak uang, dia bisa punya banyak teman dan segala macam yang bisa dilakukan. Kalau saya sehat, jadi kesehatan menjadi jaminan dalam kehidupannya. Orang yang mau hidup berumah tangga, cari calon suami yang paling kaya, calon istri yang paling sabar, supaya pasangannya ini nanti akan menjamin kebahagiaan hidupnya. Kalau salah pilih suami atau salah pilih istri, gawat, nanti saya bisa hidup tidak bahagia. Nah, Bapak Ibu saudara terkasih, tentu hal-hal itu bukan yang buruk. Semua yang dicari itu adalah hal yang baik. Namun sayangnya, semuanya itu tidak awet, tidak berlangsung lama. Tiba-tiba dalam sekejap tanpa diduga-duga bisa meninggalkan kita setiap waktu. Uang bisa melayang, kesehatan bisa lenyap, pasangan, anggota keluarga kita bisa pergi meninggalkan kita. Tidak pernah ada yang bisa menjamin bahwa yang kita kumpulkan, yang kita cari itu akan selama-lamanya menetap dalam kehidupan kita. Dan saudara, inilah yang dipergumulkan oleh Ayub, yang dialami oleh Ayub, yang ditangisi oleh Ayub. Ayub punya segala-galanya. Materi, tidak usah ditanya, dia orang paling kaya di daerah timur. Secara kesehatan, dia tampil prima. Anak-anak 10, cantik-cantik, ganteng-ganteng, semuanya baik. Apa yang tidak dimiliki oleh Ayub? Semuanya punya. Tapi dalam sekejap, semuanya mendadak hilang, lenyap. Inilah yang menimbulkan frustasi dalam kehidupan Ayub. Yang rasanya selama ini dikumpulkan dan menjadi jaminan hidupnya, kok hilang. Lalu bagaimana dengan kehidupanku selanjutnya? Nah, Bapak Ibu, kalau Anda perhatikan Ayub pasal 19, nanti Anda bisa baca secara keseluruhan di rumah. Ayub 19 ayat 1 sampai 22. Ayub mengeluhkan tentang banyak hal apa yang sedang dirasakannya saat itu. Dia mengeluhkan kenapa hartanya hilang. Dia mengeluhkan kenapa semua miliknya hilang. Ayub juga mengeluhkan kenapa istrinya mencaci dia. Kenapa sahabat-sahabat terdekatnya meninggalkan dia. Kalaupun toh ada yang masih di sekitarnya, bukannya memberi dukungan, tetapi justru mempersalahkan Ayub, mencari-cari kesalahan penyebab kenapa Ayub mengalami ini dan itu. Orang-orang yang ada di dekatnya menjadi jijik terhadap dia, bahkan pegawai-pegawainya. Kalau dulu Ayub bisa memerintahkan pegawai-pegawainya ini untuk melakukan segala sesuatu yang dia maui, tapi sekarang pegawainya itu jijik. Orang kayak apa ini tuanku Ayub? Dia bukan lagi tuanku, karena sekarang dia tidak bisa membayar aku. Dulu kalau saya diperintah, saya dikasih uang. Sekarang tuanku Ayub punya apa? Sudah tidak bisa punya apa-apa. Jadi saya tidak mau diperintah. Pegawainya meninggalkan dia. Semua orang meninggalkan dia. Kenapa ini terjadi?
Bahkan dalam pergumulannya itu pun Ayub merasakan Tuhan meninggalkannya. Tuhan memusuhi dirinya. Tuhan tidak lagi sayang dan tidak lagi berpihak kepadanya. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, betapa beratnya yang dialami oleh Ayub, sehingga kita mestinya menganggap wajar apa yang diungkapkan oleh Ayub di dalam beban hidupnya itu. Nah, beruntungnya Ayub tidak selama-lamanya meratapi kondisinya yang sedemikian. Ayub tidak terus-menerus mengeluhkan tentang keadaan-keadaan dirinya. Ayub justru menyadari bahwa kalau dia jauh dari Tuhan, menganggap Tuhan musuhnya, maka hidupnya malah tidak menjadi lebih baik. Tadinya Ayub merasa Tuhanlah yang meninggalkan dia, Tuhanlah yang memusuhi dia. Tapi di akhir pergumulannya itu Ayub menyadari dirinya lah yang meninggalkan Tuhan. Dirinya lah yang menarik diri dari Tuhan dan merasa Tuhan itu sangat jauh karena Ayub tidak mengerti isi hatinya Tuhan. Selama ini Ayub taunya Tuhan itu baik. Kenapa baik? Karena memberi semua yang dia inginkan. Loh, sekarang kok malah semuanya diambil. Ini Tuhan itu kayak apa kok sebetulnya? Ayub bingung. Siapa Tuhan ini? Ayub bimbang. Ayub ragu. Betulkah selama ini aku menyembah Tuhan yang baik? Dalam kebimbangannya itu Ayub menarik diri mundur, melihat Tuhan sebagai pribadi yang bukan lagi baik, tetapi pribadi yang kejam, pribadi yang tegaan, pribadi yang jauh. Yang memusuhi bukan Tuhan, tetapi Ayub memusuhi Tuhan. Ayub merasa Tuhan tidak lagi mengasihinya. Ayub akhirnya disadarkan kalau itu terus diteruskan, pemahaman seperti itu dilanjutkan terus-menerus, maka justru Ayub yang akan semakin terpuruk. Ayub yang akan semakin tidak berdaya. Karena semakin jauh dari Tuhan, maka berarti dia akan semakin kehilangan kasih karunia Tuhan. Semakin dia tidak berdaya menghadapi kesulitan-kesulitannya ini, semakin dia tidak bisa bangkit untuk memperbaiki segala sesuatunya. Saudara yang terkasih, ketika kita memiliki pergumulan dan kita menjauh dari Tuhan, persoalan bukannya selesai, seringkali akan bertambah ruwet dan bertambah banyak. Karena kita menyelesaikan dengan cara kita sendiri, plus kita membebani pikiran kita dengan pikiran-pikiran yang negatif. Pikiran kita tidak akan mampu, saudara, untuk menahan atau untuk menggeluti pemikiran-pemikiran yang terlalu berat, tak kuat. Maka di dalam pergumulan seberat apapun mestinya kita bisa memandang Tuhan dari sudut pandang yang benar. Pada akhirnya ratapan Ayub berubah menjadi pengakuan iman. Ayub tidak terus-menerus meratapi kondisinya yang buruk. Ayub tidak terus-menerus mempertanyakan kenapa Tuhan berbuat seperti ini dalam hidupnya. Melainkan Ayub berkata, Ayub 19 ayat 25, tetapi aku tahu penebusku hidup. Aku tahu. Bukan cuma dari kata orang, bukan karena ajaran-ajaran di sekitarnya, tetapi aku tahu, aku sadar sepenuhnya siapa Tuhan yang aku sembah. Dia bukan Tuhan yang jahat, dia bukan Tuhan yang meninggalkan aku, tetapi dia adalah penebusku yang hidup. Apa arti penebus? Nah, saudara, perjanjian lama mencatatkan banyak kata tentang penebus, dan biasanya ini dipakai dalam hubungan kekerabatan. Kalau ada satu orang, saudara, yang hidupnya pas-pasan, dia tidak punya apa-apa, juga mungkin keterampilannya tidak banyak. Biasanya orang seperti ini akan punya banyak masalah. Misalnya masalah ekonomi. Dia terjerat hutang sampai akhirnya tidak bisa bayar. Nah, orang kalau tidak bisa bayar hutang, hukumannya adalah dia dijadikan budak. Mau tidak mau dirinya lah ini yang dipakai untuk membayar hutang. Kalau seseorang menjadi budak, berarti dia bukan lagi orang merdeka. Dia tidak bisa melakukan apa-apa dengan bebas. Nah, kalau dia punya kerabat yang kaya, yang punya lebih daripada dia, dan bisa membayari hutangnya itu, kerabat inilah yang kemudian disebut sebagai penebus. Jadi keluarga yang mau menanggung beban dari saudaranya, dialah yang dikatakan penebus. Atau kalau orang ini ditindas karena kasus-kasus yang tidak adil, karena dia tidak punya cukup banyak uang, nah maka dia diperlakukan dengan tidak adil, dianggap diperlakukan semena-mena oleh orang-orang di sekitarnya.
Nah, lalu ada kerabatnya yang mau membela perkaranya, yang mau menegakkan kebenaran dan keadilan atas dirinya. Kerabatnya inilah yang disebut sebagai penebus. Bapak Ibu Saudara, ingat cerita Rut yang kehilangan suaminya, yang dia belum punya anak, padahal usianya masih muda. Nah, maka salah satu kerabat dari suami Rut ini yang bernama Boas, pada akhirnya bersedia menikahi Rut, supaya kerabatnya ini, si Boas ini, bisa menjadi jaminan di dalam kehidupan Rut. Karena seorang janda pada waktu itu hidup sangat miskin dan mengenaskan, tidak punya apa-apa. Dia hanya tinggal dengan mertuanya yang juga sudah janda. Maka Boas dengan kasihnya mengambil Rut sebagai istrinya dan kemudian menjamin keseluruhan hidup Rut. Inilah fungsi penebus, menyelamatkan dari perkara yang rumit dan menjaminnya untuk kehidupan yang lebih pasti dan lebih baik. Nah, tetapi di dalam kisah Ayub ini, saudara, yang disebut sebagai penebus bukan salah satu kerabat Ayub, karena semua sudah meninggalkan Ayub, semua sudah mencaci maki Ayub. Penebusnya ini adalah Tuhan Allah, Allah yang mau menyelamatkan Ayub, Allah yang tetap berada di pihak Ayub, bukan Allah yang malah meninggalkan. Penebus ini hidup, berarti tidak mati, tidak diam saja. Hidup berarti menunjukkan sebuah kedinamisan, sebuah keaktifan, sebuah karya. Sang penebus ini terus berkarya dalam kehidupan Ayub. Sang penebus ini bangkit di atas debu. Saudara, pada waktu itu orang kalau susah sekali hatinya, kalau dia punya perkara-perkara yang rumit, maka dia akan berkabung. Tandanya dengan menaruh debu di atas kepalanya. Nah, kalau dikatakan penebus ini akhirnya akan bangkit di atas debu, ini sebuah bahasa simbol bahwa Allah akan berada di atas perkabungan Ayub. Allah akan memenangkan Ayub dari perkabungan ini. Allah akan menggantikan perkabungan itu dengan sukacita. Satu keyakinan iman Ayub terhadap Allah. Allah itu adalah penebus yang hidup. Selanjutnya, saudara, di ayat 26, Ayub juga mengatakan, juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Apa artinya ini, saudara? Ketika kulit tubuhku rusak, tanpa daging pun aku akan melihat Allah. Orang yang sudah tidak punya daging itu berarti orang hidup atau orang mati, saudara? Orang mati. Kalau orang ini dimakamkan atau dikremasikan, saudara, tulangnya bisa tetap ada, tulangnya jadi abu, tetapi dagingnya lenyap. Nah, Ayub merasa, saudara, di dalam kepesimisannya, Ayub merasa sebentar lagi dia akan mati. Saya sudah sakit-sakitan kayak begini, sakitnya parah, tidak punya apa-apa, saudara. Dan siapa yang bisa menyembuhkan sakit parah seperti itu? Jadi mestinya sebentar lagi aku akan mati. Tetapi di balik kepesimisan itu, Ayub tetap optimis, saudara, bahwa saat aku mati nantinya, aku tetap akan melihat Allah. Tanpa daging, tanpa kulit tubuh yang bagus, aku akan tetap melihat Allah. Berarti Allah tetap ada ketika Ayub mati. Berarti dia tetap hidup setelah dia mati. Ini sebuah keyakinan iman, saudara, sebuah konsep keselamatan yang Tuhan tanamkan dalam diri Ayub. Ketika orang-orang Israel, orang-orang Yahudi pada waktu itu masih mempertanyakan siapa Mesias, betulkah Mesias akan datang, siapa juru selamat, apa yang dilakukannya, mereka tidak tahu. Bahkan sampai Yesus datang ke dalam dunia, orang Yahudi tetap tidak mengerti siapa Mesias itu dan bagaimana perannya. Ayub sudah memulai sebuah konsep keselamatan, bahwa Allah itu adalah penebusnya yang membuatnya tetap hidup sekalipun ia sudah mati. Ini bicara tentang kehidupan yang kekal, bahwa setelah kematian itu ada sebuah kehidupan. Kematian bukan akhir segala-galanya. Ayub tidak perlu lagi takut menghadapi kematian itu, karena dia tahu setelah nafasnya berakhir di dunia, dia masih akan tetap melanjutkan kehidupan yang baru, hidup kekal, melihat Allah, berhadap-hadapan muka dengan Allah. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, keyakinan iman seperti inilah yang menguatkan Ayub dalam menjalani pergumulan hidupnya. Kita pasti bisa bayangkan betapa susah hatinya Ayub. Bukan hanya 1-2 yang hilang, tapi semuanya hilang. Nah, bagaimana dengan kita?
pergumulan apa yang saat ini sedang kita alami. Mestinya kita bisa belajar dari Ayub, cara dia menghadapi pergumulan hidupnya. Mestinya keyakinan iman seperti inilah yang juga kita miliki. Saudaraku, hal yang paling menakutkan bagi manusia ketika menghadapi sebuah penderitaan, sebuah beban, hal yang paling menakutkan adalah kematian. Kalau masalahnya tidak terlalu rumit, dia masih bisa atasi, itu oke. Tapi kalau masalahnya sudah sangat pelik, sangat rumit, itu ujung-ujungnya pasti kematian. Kalau dia menghadapi masalah ekonomi, tidak punya penghasilan, tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan, hutangnya banyak, lalu mau apa? Mau pinjam lagi? Itu hutang sudah numpuk. Dan tidak ada yang membayari hutangnya. Berarti dia tidak akan bisa makan, apalagi melunasi hutangnya. Berarti sebentar lagi dia akan mati. Berapa lama orang bertahan tanpa makan? Belum lagi kalau penagih hutang itu menekan terus, menagih terus tiap hari, dan itu membuatnya frustasi. Orang yang sakit, kalau sakitnya ringan, dia minum obat, sembuh. Tapi kalau sakitnya parah, apalagi dokter sudah angkat tangan, apalagi yang diharapkan? Bukankah sebentar lagi vonisnya adalah kematian? Kalau seorang di dalam bisnisnya atau di dalam sebuah jabatannya lalu punya lawan-lawan politik yang menginginkan dia untuk segera turun, dan kemudian menteror, mengancam, melakukan tindakan-tindakan yang anarkis terhadap dirinya, terhadap keluarganya, bukankah ujung-ujungnya juga akan mati? Entah mati karena frustasi, entah betulan mati karena dihabisi nyawanya. Kematian inilah yang membuat manusia takut, khawatir ketika mengalami sebuah masalah, sebuah penderitaan. Nah, kenapa takut tentang kematian? Karena kematian itu ada di luar batas kemampuan berpikir kita. Tidak ada satu orang pun yang pernah melihat kematian, bukan sebelum dia akhirnya mati. Siapa di sini yang pernah melihat kehidupan setelah kematian itu seperti apa? Atau apa yang terjadi setelah kematian? Tidak ada kan? Kita tahu dari firman Tuhan, kita meyakini, tapi kita belum melihat dengan mata kepala kita sendiri. Itulah yang membuat kita kadang-kala merasa tidak pasti tentang kehidupan setelah kematian. Dan ketika kita terus-menerus pikirkan kayak apa, stres, saudara. Pikiran ini begitu menumpuk dan melampaui batas kemampuan kita berpikir, itulah yang membuat kita takut. Kita takut apa yang akan terjadi kalau nanti saya mati, dan kita takut kalau saya mati bagaimana dengan orang-orang yang saya tinggalkan. Jaminan itu hilang semuanya, lenyap semuanya seketika ketika saya mati mengakhiri hidup di dalam dunia. Itulah yang membuat manusia frustasi, saudara. Padahal bukankah kita tahu bahwa bagi orang percaya, kematian mestinya bukan sesuatu yang menakutkan, bukan akhir dari segala-galanya, tetapi sebuah babak baru untuk menjalani kehidupan yang kekal. Kematian bukan perpisahan, tetapi perjumpaan dengan Allah yang kekal, yang dengannya kita bisa berhadapan muka dengan muka, intim sekali. Selama ini kita hanya bisa bayangkan tentang Allah, kita hanya meyakini dalam iman kita, dalam batin kita tentang Allah. Tapi setelah kita meninggalkan dunia ini, semuanya menjadi jelas, semuanya terbuka. Tidak ada lagi penghalang bagi kita untuk melihat Allah. Mestinya itu indah. Termasuk juga, saudara, ketika kita meninggalkan orang-orang yang kita kasihi, mestinya kita percaya bahwa Allah yang hidup itu adalah Allah juga yang akan memelihara orang-orang yang kita tinggalkan. Baik di dunia maupun dalam kekekalan, Allah tetap menjadi Allah kita. Allah yang selalu memelihara dan melindungi hidup anak-anak itu. Saudara, ungkapan inilah yang ingin dijelaskan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang Saduki yang tidak percaya tentang kebangkitan orang mati. Orang Saduki mempercayai bahwa setelah kematian itu tidak ada apa-apa. Jadi kematian merupakan titik akhir dari segalanya. Maka orang kalau mau bunuh diri tidak apa-apa, silakan. Karena setelah mati tidak ada pertanggungjawaban apa-apa, selesai. Jadi begitu mati, bunuh diri, masalahnya juga selesai. Tapi Tuhan Yesus menjelaskan kepada orang-orang Saduki ini bahwa kematian bukanlah akhir. Ada kelanjutan hidup setelah kematian. Tuhan Yesus berkata tentang bangkitnya orang-orang mati. Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ayat 38. Ia bukan Allah orang mati,
melainkan Allah orang hidup. Sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Apa artinya, saudara? Yesus menjelaskan dengan menggunakan kisah perjumpaan Allah dengan Musa. Musa yang dipanggil untuk memimpin orang Israel keluar dari Mesir. Musa pada saat itu belum kenal Allah karena dia hidup di Mesir, diangkat sebagai putri Firaun, agamanya, keyakinannya ikut keyakinan orang Mesir. Nah, pada saat itulah Allah menjumpai Musa dan Allah memperkenalkan dirinya. Memperkenalkannya begini, Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Nah, saudara, ketika Tuhan mengatakan hal itu kepada Musa, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, pertanyaannya, Abraham, Ishak, dan Yakub itu masih hidup pada saat Tuhan menjumpai Musa atau sudah mati? Masih hidup atau sudah mati? Matinya sudah lama. Musa tidak kenal itu siapa Abraham, Ishak, Yakub. Itu sudah lama sekali matinya. Lah kok Allah masih bilang Allah Abraham, Allah Yakub, Allah Ishak? Loh, berarti apakah Allah itu Allahnya orang mati? Bukan, saudara. Justru disinilah menjelaskan, setelah Abraham, Ishak, dan Yakub mati meninggalkan dunia ini, mereka tetap hidup. Mereka tetap berjumpa dengan Allah, maka Allah tetap menjadi Allahnya mereka. Walaupun Abraham, Ishak, Yakub sudah mati, Allah tetap jadi Allahnya mereka. Kenapa? Karena ada kehidupan setelah kematian. Sampai selama-lamanya Allah tetap menjadi Allah nenek moyangnya Musa itu, Abraham, Ishak, dan Yakub. Ini menegaskan bahwa kematian bukan akhir segala-galanya. Ada kelanjutannya. Tetapi persoalannya adalah apakah kita percaya tentang hal ini. Kalau kita percaya, maka kita menikmati bagian hidup yang kekal itu. Kalau tidak percaya, ya kita tidak mendapatkan bagian dalam anugerah itu. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Yesus ingin menjelaskan kepada orang-orang Saduki dan para pendengarnya di situ, Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Yang dihadapi oleh Yesus semuanya itu adalah orang hidup, baik di dunia maupun di surga. Yesus tidak bersemayam di neraka, tempatnya kematian kekal yang tidak bisa lagi dibangkitkan kalau sudah masuk situ. Tetapi Allah kita bersemayam di surga, tempatnya orang hidup, hidup yang kekal. Jadi dengan demikian, saudara, apa yang dikatakan oleh Yesus ini menjadi sebuah jaminan bagi kita. Baik hidup ataupun mati, kita tetap bersama dengan Allah yang hidup. Ketika kita menjalani kehidupan kita di dunia, apa yang kita lihat saat ini semuanya ada dalam kendali tangan Tuhan. Semuanya dipelihara dan dituntun oleh Tuhan. Tapi nanti ketika kita mengembuskan nafas terakhir, Tuhan tetap menjadi Allah kita dan tetap memelihara hidup kita. Jadi apalagi yang mesti dikhawatirkan? Apalagi mesti yang ditakutkan? Kalau Tuhan menjamin hidupku, maka ketika aku mati, Tuhan juga akan menjamin orang-orang yang saya tinggalkan. Karena mereka orang yang percaya kepada Tuhan, Allah pun juga menjadi Allahnya mereka. Allah tidak hanya menjadi Allahnya satu orang, tapi menjadi Allah semua orang. Inilah jaminan bagi kita yang tidak akan tergantikan oleh apapun. Karena Allah kita kekal selama-lamanya. Nah, saudara, apakah kita percaya tentang hal ini? Kalau kita percaya, apa buktinya? Kalau kita percaya Yesus Kristus adalah jaminan bagi hidup kita, baik kini maupun nanti, maka mestinya tidak ada lagi kegelisahan di dalam diri kita. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi bayang-bayang kecemasan dalam diri kita. Dan kalau tidak ada lagi kegelisahan dan kekhawatiran yang berlebihan dalam diri kita, mestinya perilaku kita, tutur kata kita juga tetap baik. Orang jahat itu kalau dia gelisah, kalau dia tidak yakin bahwa hidupnya itu akan jadi baik, dia merencanakan yang jahat. Kalau orang yakin bahwa hidupnya cukup, tidak mungkin kalau dia merampok. Kalau orang ini yakin bahwa Tuhan menjadi pembelanya sekalipun dia difitnah, tidak mungkin kan dia membalas kejahatan dengan kejahatan. Perilakunya akan tetap baik kalau dia percaya Tuhan menjadi jaminan atas hidupnya. Oleh karena itu Paulus berdoa bagi jemaat di Tesalonika, 2 Tesalonika 2 ayat 17. Kiranya Allah menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Kiranya Allah menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Mari saudara, tampilkan diri kita sebagai orang-orang yang percaya. Buktikan pada dunia
bahwa iman yang kita miliki itu bukan iman yang omong kosong, bukan iman yang cuma mengatakan bahwa saya percaya kepada Yesus, selesai. Tapi buktikan di dalam tindak tanduk kita sehari-hari. Ingat, iman tanpa perbuatan adalah mati. Kalau iman kita tidak disertai dengan perbuatan-perbuatan baik yang menuruti firman Tuhan, kalau iman kita tidak disertai dengan tindak tanduk kita, pemikiran kita, tutur kata kita, sikap hidup kita yang mencerminkan perilaku firman Tuhan, maka iman itu sesungguhnya mati. Maka baiklah saudara, kalau kita telah mengaku percaya Yesus Kristus adalah penebusku yang hidup, Yesus Kristus adalah jaminan hidupku baik di dunia maupun di surga, maka mari kita tampilkan perilaku-perilaku yang baik. Walaupun kita menghadapi tekanan, penindasan dari orang-orang di sekitar kita, walaupun kita kehilangan ini dan itu, walaupun hidup tidak selancar apa yang kita bayangkan, tetaplah mengerjakan yang baik, tetaplah memuliakan Tuhan, tetaplah menjadi saksi Kristus. Dengan begitu, kita akan menguatkan juga orang-orang di sekitar kita untuk tetap setia percaya kepada Tuhan. Bahwa kesetiaan kita kepada Tuhan bukanlah sia-sia. Kita setia melakukan pekerjaan kita, Tuhan pun setia memelihara hidup kita. Dunia akan melihat anak-anak Tuhan yang setia, hidupnya bukan jatuh, tidak berdaya, terpuruk tanpa daya. Tetapi anak-anak Tuhan yang setia, hidupnya akan dimenangkan, hidupnya dibangkitkan. Percayalah, Tuhan memberkati kita. Amin.
Marilah bersama dengan umat Tuhan pada masa lalu, masa kini, dan masa depan, kita mengakui iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Bapa, dengan penuh kerendahan hati kami datang di hadapan Tuhan untuk menaikkan permohonan-permohonan kami. Karena kami yakin dan percaya hanya Engkaulah satu-satunya Allah yang berkuasa untuk menyelesaikan segala perkara yang kami hadapi, yang berkuasa untuk menanggung segala beban hidup kami, sehingga kami beroleh sukacita dan kelepasan penuh. Saat ini Bapa, kami bersatu hati berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, begitu banyaknya provokasi yang dimunculkan akhir-akhir ini, berita-berita yang tidak bertanggung jawab, penuh dengan kemarahan, kebencian, dan keegoisan. Mereka yang ingin merusak persatuan bangsa ini demi kepentingan-kepentingan pribadinya, menggunakan agama dan ras sebagai isu yang dipakai untuk mengerai apa yang sebetulnya mereka inginkan. Oh Tuhan, ampunilah bangsa ini. Ampuni kalau banyak orang di dalam negeri ini belum mampu berpikir dengan jernih, belum mampu tunduk kepada kehendak Tuhan, dan masih dipenuhi dengan hawa nafsu duniawi yang menyesatkan dan yang menyesatkan bagi orang-orang lain. Tuhan, tolonglah supaya negeri ini boleh dipulihkan lagi, supaya orang-orang di dalamnya memiliki kelemah lembutan dan bersedia untuk menyadari segala kesalahannya dan memperbaiki segala perilakunya. Tolong ya Bapa bangsa ini untuk menjadi bangsa yang lebih baik, untuk bangsa yang betul-betul bertuhan, bangsa yang betul-betul meninggikan nama Tuhan, bukan meninggikan dirinya sendiri, kelompoknya, agamanya, atau apapun itu. Berkati para pemimpin kami ya Bapa, karuniakan hikmat kepada mereka untuk bisa menyelesaikan setiap persoalan dengan baik, untuk mencari jalan keluar yang tepat demi menyelesaikan kemelut-kemelut yang ada, sehingga negeri ini menjadi negeri yang aman, negeri yang damai sejahtera, dan negeri yang aman ditinggali, ditempati oleh warganya. Dan juga untuk para pendatang yang datang berkunjung ke Indonesia, mereka semua pun merasa aman. Kami juga berdoa ya Bapa untuk rakyat Indonesia saat ini yang mungkin mengalami kesulitan-kesulitan akibat dari demonstrasi yang dilakukan hari Jumat lalu. Mereka yang mengalami kerugian karena tindakan anarkis dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan juga kami berdoa untuk rakyat Indonesia yang saat ini mengalami beban yang berat karena bencana alam dan juga karena persoalan-persoalan yang lain. Kiranya Engkau menolong ya Bapa, Engkau menghibur dan menguatkan supaya kami semua boleh bangkit dari segala persoalan ini, dan juga pakailah saudara-saudara kami semua dan kami bersama-sama untuk boleh saling menolong, membantu dan menguatkan sehingga beban ini menjadi terasa lebih ringan. Tuhan, dalam kemurahan kami memohon. Bapak, kami bersyukur untuk rangkaian acara jubilium yang sudah selesai berlangsung terakhir tanggal 31 Oktober yang lalu. Sungguh besar kasih karunia dan kuasa Tuhan. Kau berikan cuaca yang cerah pada setiap-tiap acara sehingga semuanya berlangsung dengan lancar dan jemaat pun menghadirinya dengan baik. Kami juga bersyukur untuk seluruh orang yang bersedia bersatu hati untuk mempersiapkan dan menyelenggarakan rangkaian acara sehingga semuanya berlangsung dengan lancar. Kami juga bersyukur ya Bapak untuk kecukupan dana yang Kau berikan, sehingga apa yang dibutuhkan Tuhan berikan tepat pada waktunya.
Kami juga bersyukur ya Bapa untuk segala sesuatu yang Tuhan tambahkan kepada kami di luar dari apa yang bisa kami minta. Tuhan memberkati kami dengan luar biasa. Nah, tolonglah kami Bapa, supaya momen 50 tahun ini bukan hanya sekedar sebagai sebuah perayaan belaka, tetapi betul-betul menjadi sebuah tonggak bagi kami untuk memikirkan kelanjutan hidup bergereja di tempat ini. Bertanya, bergumul lagi apa yang Tuhan inginkan gereja ini lakukan, sehingga kami tidak berjalan di tempat, namun kami bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan lain yang lebih besar lagi. Kerinduan kami menjadi berkat bukan hanya slogan semata, tapi betul-betul kami wujud nyatakan baik dalam kehidupan kami pribadi maupun kehidupan kami sebagai kesatuan sebuah gereja di Kari Peteronan. Dan biarlah di dalam semuanya nama Tuhan terus ditinggikan dan dipermuliakan, membawa banyak orang datang untuk percaya kepada Engkau dan melihat betapa besarnya kasih-Mu. Tuhan, dalam kemurahan-Mu kami memohon. Tuhan, perkenankan juga kami membawa beban hidup kami pribadi demi pribadi. Kami yang bergumul tentang keluarga kami, mereka yang diambang perpisahan karena persoalan yang begitu peliknya dan sulit untuk dicarikan jalan keluar. Tuhan, tolonglah supaya kami bisa memperbaiki semuanya itu. Berikan kesempatan kami sekali lagi untuk memperbaiki segala kesalahan kami di masa yang lalu dan menjalani kehidupan yang baru, berkomitmen yang baru di hadapan Tuhan, dan menjadikan Engkau sebagai kepala atas rumah tangga kami. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang masih studi. Tuhan, berikan semangat bagi mereka untuk terus belajar dengan tekun, menyelesaikan studinya, dan melanjutkan untuk bekerja dan mendapatkan tempat kerja yang baik. Mereka yang bergumul ya Bapak untuk mencari pasangan hidup, Tuhan kiranya juga menyertai sehingga mereka tidak salah pilih. Dan mereka yang mempersiapkan pernikahannya, Tuhan juga berkati agar apa yang dipersiapkan ini bukan hanyalah impian-impian belaka, tetapi betul-betul mereka serahkan di dalam nama Tuhan, sehingga hidup rumah tangga yang nantinya dijalani semua dalam keadaan yang baik dan semua di dalam kendali tangan Tuhan. Kami berdoa juga ya Bapak untuk kehidupan perekonomian kami di tengah sulitnya situasi ekonomi di Indonesia. Kami percaya tangan Tuhan tidak pernah kurang panjang untuk menolong kami. Kiranya Engkau yang memberikan jalan terhadap setiap persoalan yang kami hadapi, baik kami yang kehilangan pekerjaan, kami yang baru mencari pekerjaan, kami yang mengalami hambatan di dalam pekerjaan. Tuhan, pilihlah kami dan bimbinglah kami untuk mengerti jalan keluar yang harus kami tempuh. Kami juga berdoa bagi mereka yang mengalami pergumulan di dalam kesehatannya. Tuhan, biarlah tangan kasih-Mu yang akan berkenan menjamah dan memulihkan. Tolong supaya kami tidak menderita berkepanjangan, tetapi kami bisa mendapatkan kebaikan, kesembuhan, pemulihan yang dari Tuhan saja. Tuhan, dalam kemurahan-Mu kami memohon. Kami serahkan seluruh pergumulan kami, permohonan kami, baik yang sempat kami ucapkan maupun yang tidak pernah bisa kami ucapkan, karena betapa beratnya beban ini. Kiranya Tuhan mendengar, dan kami percaya Engkau akan memberikan jawab dan mengabulkannya tepat pada waktunya, dan Tuhan menjadikan semuanya selalu indah. Ke dalam tangan kasih-Mu lah saja kami menyerahkan doa ini, dan kami akhiri di dalam doa Bapa kami. Bisa
kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan, dan sebagai pengantar di dalam kita memberikan persembahan akan saya bacakan dari naskah Alkitab dari Amsal pasal yang ketiga ayat 9 dan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kesempatan ini kami rindu untuk memuliakan nama-Mu dengan memberikan sebagian dari berkat-berkat yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Bapa, kiranya mengkuduskannya, sehingga apa yang kami kumpulkan saat ini boleh berkenan di hati Tuhan, dan berikan kepada kami yang mengelolanya, agar kami dapat mengelolanya dengan benar, seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Your
janganlah menjadi tawar hati. Serahkan hidup kita kepada Tuhan dan teruslah pelihara iman yang Tuhan sudah karuniakan kepada kita dengan limpahnya. Ku heran Allah mau memberi. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil saudara dalam Kristus Yesus kepada kemuliaannya yang kekal, akan senantiasa melengkapi, menguatkan, meneguhkan dan mengokohkan saudara sampai selama-lamanya.